Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kelas 2 dan kelas 3 hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Oke teman-teman, sebelum kita belajar bersama, mari kita berdoa dulu ya. Dipimpin oleh salah satu siswa. Siapa yang mau memimpin doa? Oh iya, Mbak Nabila Zahid, silakan. Alhamdulillah kita sudah berdoa bersama. Setelah ini Bu Eli mau tanya, kelas 2 masuk semua? Kelas 3? Alhamdulillah kita diberi kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat masuk semua. Teman-temanku kelas 2 dan kelas 3, di sekitar kita itu banyak sekali makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan. Kalian semua ini termasuk manusia. Tumbuhan juga hewan, mereka itu membutuhkan makan, bergerak, dan bernafas. Bayangkan kalau satu hari saja tidak bernafas, ayo, kenapa? Ia akan mati. Ya, selain itu, makhluk hidup itu juga tumbuh dan berkembang. Siapa yang punya adik? Nah, adiknya itu ada mengalami pertumbuhan ya, dari kecil menjadi besar, menjadi semakin tinggi, semakin besar. Nah, awalnya bisa menangis saja, kemudian bisa merangkak. Nah, itu mengalami perkembangan. Dan ayam itu juga bertelur. Kalau kambing beranak itu mengalami perkembangbiakan. Oke, hari ini teman-teman, tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui bagian-bagian utama pada hewan dan tumbuhan beserta fungsinya. Oke teman-teman kelas 2 dan kelas 3, sekarang melihat video atau memperhatikan video yang akan ditayangkan oleh Bu Eli. Silakan. Assalamualaikum sahabat, jumpa lagi bersama kami. Semoga tidak bosan untuk belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Tumbuhan mempunyai bagian-bagian utama yang terdiri atas akar, batang, daun, bunga, serta buah dan biji. Setiap bagian tumbuhan mempunyai fungsi tertentu. Yang pertama kita akan membahas akar. Akar mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. 2. Menunjang berdirinya tumbuhan. 3. Menyimpan makanan cadangan misalnya pada singkong. Bagian tumbuhan kedua adalah batang. Batang mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Menyokong berdirinya tumbuhan. 2. Alat transportasi dari akar ke daun atau sebaliknya. 3. Menyimpan makanan cadangan misalnya pada tebu dan sagu. Bagian tumbuhan ketiga adalah daun. Daun mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai tempat melangsungkan fotosintesis. 2. Sebagai tempat pertukaran gas dan tempat terjadinya gutasi. Yang ketiga, sebagai tempat transpirasi atau penguapan air. Bagian tumbuhan yang selanjutnya adalah bunga. Pada bunga terdapat putik dan benang sari yang berfungsi sebagai alat berkembangbiakan. Bagian tumbuhan selanjutnya yaitu buah dan biji. Dalam biji terdapat makanan cadangan dan bakal tumbuhan baru. Daging dalam kulit buah berfungsi melindungi bakal tumbuhan baru dari pengaruh buruk lingkungan. Selain tubuh tumbuhan, bagian tubuh pada hewan juga memiliki fungsi tertentu. Berikut adalah beberapa contoh bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yang pertama, kaki pada kambing digunakan untuk berjalan dan melompat. Sirip pada ikan digunakan untuk mempermudah gerakan di air. Sayap pada burung digunakan untuk terbang. Belalai pada gajah digunakan untuk memasukkan air atau makanan ke mulut. Bulu pada burung cendrawasih digunakan untuk menarik pasangan. Tungkai pada penyu digunakan untuk berenang. Duri pada landak digunakan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Dan antena pada kepala semut digunakan untuk menyentuh, membau, dan merasakan getaran serta sebagai alat komunikasi. Oke, setelah melihat tayang video hari ini, Bu Eli mau tanya, apa saja bagian-bagian pada tumbuhan? Iya, yang pertama adalah akar. Apa fungsi akar? Yang menyerap makanan atau menyerap air di dalam tanah. Kedua, yaitu apa, teman-teman? Batang. Ya, batang fungsinya untuk apa? Supaya tumbuhan itu bisa berdiri tegak atau menyalurkan makanan dari akar menuju ke daun. Setelah batang ada apa yang warnanya hijau? Daun. Apa fungsinya daun? Iya betul. Daun itu mempunyai klorofil yang atau zat hijau daun, yaitu menyimpan sari-sari
makanan. Terus ada apa? Bunga, tumbuh bunga. Bunga itu ada bagian putih dan benang sari ini untuk penyerbukan agar menghasilkan buah. Nah, buah dan biji ini dalam buahnya ini bisa dimakan. Kalau bijinya itu bisa ditanam lagi untuk proses perkembangbiakan. Nah, tadi juga ada beberapa hewan teman-teman. Hewan apa saja? Yang pertama, kambing. Kambing itu mempunyai kaki untuk apa? Berjalan dan melompat. Yang kedua, ikan. Benar, ikan itu siripnya untuk berenang. Yang ketiga apa tadi? Landak. Landak itu bulu-bulunya untuk melindungi dari musuhnya. Terus selanjutnya apa lagi? Iya, burung cendrawasih. Burung cendrawasih itu untuk mengikat pasangan karena bulunya sangat indah. Terus sayapnya burung untuk apa? Untuk terbang, pinter. Terus apa lagi? Hewan apa lagi tadi? Gajah. Nah, gajah punya apa? Gajah belalai. Fungsinya apa untuk belalai? Mencari untuk mengambil makanan untuk dimakan. Kalau gajah nggak punya belalai nggak bisa makan. Jadi belalainya untuk mengambil makanan atau minum air. Mengambil makanan atau mengambil air. Terus apa saja teman-teman selain itu? Kura-kura mempunyai seperti kaki itu buat berenang. Terus semut mempunyai antena. Nah, antena ini gunanya untuk apa tadi di video? Antena ini untuk apa? Untuk berkomunikasi, untuk mencari makan dan lain sebagainya. Oke teman-teman, hari ini tadi kita sudah belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan hewan beserta fungsinya. Sudah paham teman-teman kelas 2 dan kelas 3? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Gak ada. Kalau begitu dari pelajaran hari ini semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa bersama dipimpin oleh siapa yang mau memimpin doa? Yang Mbak Nabila Zahra, silakan maju ke depan. Oke, setelah berdoa semoga bermanfaat. Sekian dari Bu Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.